Assalamualaikum class. Welcome back to my channel with me, Miss Anna. Before we study, may Allah makes everything easy, so let's pray together first. Let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The material for today is still related to previous material. It's still about noun, but also we have other topic. So what are they? Let's see. We are going to learn about articles, countable and uncountable nouns. Briefly, you can see the materials for today are like this. The first material is about articles. What are they? Well, articles consist of a, an, and, the. Materi pertama yaitu tentang artikel. Apa itu artikel? Artikel itu ada 3 jenis. Yang pertama a, an, dan the. Oke, boleh sambil dilihat ya bukunya di halaman 110. Well, Miss Anna akan menjelaskannya menggunakan bahasa Indonesia aja agar kalian lebih paham. E dan en itu artinya bisa sebuah, seorang, ataupun seekor, tergantung kata setelah e dan en tersebut. Biasanya setelah e dan en itu diikuti dengan kata benda atau yang kita sebut noun. Selain itu, e dan en juga digunakan untuk memodifikasi kata-kata benda yang tidak spesifik dan biasanya diletakkan di kalimat pertama apabila ada 2 kalimat di dalamnya. Namun untuk the itu untuk memodifikasi kata-kata benda yang spesifik dan biasanya diletakkan di kalimat kedua. Alright, let's see the example. Contohnya, I ate an apple and a banana this morning. Contoh kalimatnya seperti itu ya. Itu kalimat pertama. The second sentence is the apple is sour and the banana is delicious. Itu kalimat keduanya. Kita bisa lihat di kalimat pertama kita taruh an sama e-nya ya. An apple dan a banana. Lalu di kalimat kedua kita bisa tahu kalau kita harus menggunakan the. Jadinya the apple dan the banana. Next, kita tidak boleh asal menaruh e atau an ini di semua kata benda. Tidak sembarangan ya, ada ketentuannya. Jadi untuk e itu adalah fokus kepada suara konsonan. Ingat ya, ditekankan di sini suara yang kalian dengar, bukan huruf, bukan hurufnya, tapi suaranya. Lihat di situ contohnya ada kata university. Walaupun itu ditulisnya adalah huruf U yang termasuk huruf vokal kan kalau U itu ya A, I, U, E, O. Tapi kan kita bacanya university. Yang kalian dengar itu bukan U awalannya tapi U. Berarti itu konsonan. Maka dari itu kita menaruh e bukan en ya. Jadinya kita tulis a university. Dan contoh yang kedua adalah a book. Kalau a book udah pasti ya itu kan book. Awalannya jadinya itu udah tahu kita kalau itu konsonan. Oke, kita pindah ke en. En di sini digunakan untuk kata-kata benda yang dimulai dengan suara vokal. Ingat ya, suaranya bukan hurufnya. Jangan terkecoh dengan hurufnya. Look the example. Di sana ada kata our yang ditulis menggunakan huruf konsonan kan? Huruf H. H itu termasuk konsonan. Tapi kita bacanya our. Yang kalian dengar itu bukan suara konsonan tapi suara vokal. Yang mana our. Maka dari itu kita menggunakan an. Walaupun ditulisnya menggunakan huruf konsonan tapi suaranya suara vokal.
begitu. Nah, kalau contoh yang kedua sudah jelas, itu hurufnya huruf vokal, dan kalau dibaca pun suaranya suara vokal. Jadinya eagle, jadinya pakai an eagle. Pembahasan terakhir untuk dan en digunakan untuk kata benda yang tunggal atau singular. Tentu saja karena kan artinya dan en itu bisa sebuah, seorang, ataupun seekor, yang mana udah pasti kita tahu ada satu aja. Kalau untuk the bisa dua-duanya, bisa untuk kata benda yang tunggal maupun kata benda yang plural atau banyak. The second material is about countable nouns. Countable nouns are divided into singular and plural. Materi yang kedua tentang countable nouns. Countable noun itu dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama ada tunggal dan ada yang jamak atau banyak. Bagi yang belum tahu, countable nouns itu kata benda yang dapat dihitung. Maksudnya benda tersebut gampang untuk dihitung. Misalnya meja, kursi, itu kan gampang untuk ngitungnya dan kelihatan kan. Jadi itu termasuk ke dalam countable nouns. Countable nouns itu kan tadi terdiri dari yang singular dan yang plural. Kita bahas yang singular dulu ya. Ini tinggal kita tambah dengan kata ataupun en yang sudah dibahas tadi. Dan en ini merupakan artikel yang sebelumnya kita bahas, yang artinya seekor, seorang, ataupun sebuah. Misalnya a cat, a mat, a university. Contoh yang kedua untuk an apple, an honesty, an umbrella. Oke, lanjut ke yang plural atau kata bendanya lebih dari satu. Kalau udah lebih dari satu, itu termasuk plural atau jamak. Yang nggak tahu jamak artinya banyak. Plural juga dibagi ke dalam dua. Yang pertama ada plural regular dan ada plural irregular. Kita bahas yang regular dulu ya. Untuk menjadikan kata benda tersebut menjadi lebih satu ataupun menjadi banyak, dalam bahasa Inggris kita perlu menambahkan akhiran s ataupun is. Kata benda yang ditambah s ataupun is ini kita sebut dengan kata benda regular atau kata benda tetap. Kebanyakan kita tinggal menambahkan s aja, misalnya tiger. Kalau satu a tiger, tapi kalau lebih dari satu tigers, ada s-nya ujungnya ya. Tapi tidak semuanya harus ditambah s, ada juga yang ditambah huruf is atau es ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Cara membedakannya ditambah s atau is tergantung dari kata bendanya. Apabila kata benda tersebut berakhiran huruf ch, sh, x, ss, s ataupun o, maka ditambahkan is. Bisa dilihat contohnya untuk match jadi matches, atau brush jadi brushes, atau box jadi boxes, seperti itu. Dan untuk kata yang berakhiran y, misalnya lady jadi ladies, y-nya itu jadi hilang diganti dengan ies, jadinya ladies. Nulisnya seperti yang ada di contoh. Ini masih membahas tentang countable nouns atau kata-kata benda yang dapat dihitung, tapi yang bentuk irregular atau yang tidak tetap. Yang tidak tetap itu maksudnya yang tidak ditambah dengan akhiran s ataupun is. Contohnya a man, seorang laki-laki. Kalau laki-lakinya ada dua, kita tidak bisa menambahkan s, tapi kita mengubah jadi nulisnya min. Kita tahu bahwa laki-laki itu lebih dari satu karena tulisannya seperti itu. Ataupun a person, seseorang. Kalau misalnya lebih dari satu orangnya berarti jadi people. Ataupun
tooth. A tooth. Gigi, sebuah gigi. Giginya satu ya kalau tooth. Tapi kalau misalnya udah lebih dari satu, mau dua, mau banyak, itu jadinya teeth. Nah, nggak berubah ditambah S semua kan, makanya kita sebut irregular. Kalian juga bisa buka buku halaman 112. Move to uncountable nouns. Uncountable nouns is also divided into two forms. The first is singular and the second is plural. Kita sekarang membahas uncountable nouns. Uncountable nouns itu kata-kata benda yang tidak dapat dihitung bendanya, atau yang susah untuk ngitungnya. Misalnya benda-benda cair, ataupun contoh realnya rambut, beras, susu, kopi. Itu kan cair ya, ataupun susah ngitung-ngitungnya. Gimana ngitung rambut, gimana ngitung beras. Biasanya untuk menghitungnya kita memerlukan ukuran-ukuran tertentu, misalnya kilo, liter, ataupun benda-benda yang dipakai seperti cangkir, botol, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya yang ada di buku juga halaman 114. Pay attention to the examples. Perhatikan contohnya, ada sebotol cola, a bottle of cola, ataupun a glass of milk, segelas susu. Ada e-nya, otomatis ini tunggal, kan sebotol cola atau segelas susu. Jadi penyebutannya itu tergantung tempatnya atau tergantung bentuknya. Dia ditaruh di gelas kah, di botol kah, bentuknya seperti apa. Lihat contoh yang roti. Kalau rotinya utuh, kita bilangnya a loaf of bread. Tapi kalau udah dipotong-potong, kita bilangnya a slice of bread. Kalau satu ya. Kalau banyak ya beda lagi nanti penyebutannya. Gimana sih cara membedakan ini tuh countable noun atau uncountable noun? Ini tuh termasuk kata benda yang bisa dihitung atau yang enggak ya. Sistemnya ya hafalan, tapi bisa dipikir juga pakai logika. Intinya kalau bendanya cair, susah dihitung, itu termasuk ke dalam uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Sekarang kita bahas gimana caranya penyebutan untuk kata benda yang uncountable tapi bentuk jamaknya atau plural. Tinggal ditambahin aja. Misalnya, tadi kan contohnya a glass of milk, segelas susu. Kalau misalnya ada 2 gelas atau lebih, misal ada 2 gelas, berarti kita bilangnya 2 glasses of milk. Jadi yang ditambahin s atau is itu di gelasnya, bukan di milksnya. Jadi bukan susunya yang ada S-nya ya ujungnya. Langsung aja kita ke latihan. Di situ ada gambar dan tertera angka 15 kg. Gambarnya gambar daging. Daging itu termasuk ke dalam uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Dihitungnya harus dengan kilo. Nah, jadi penyebutannya karena dagingnya lebih dari 1 kilo, kita bilangnya 15 kilos of meat. Jadi yang ditambahin huruf S bukan dari kata meat-nya, tapi dari kata kilonya, jadi kilos. Next example, di gambar terlihat ada 4 potong roti. Jadi penyebutannya kalau 1 potong a slice of bread. Tapi kalau udah lebih dari 1 dan ini ada 4 berarti 4 slices of bread. Jadi yang ditambahin huruf S bukan breadnya, tapi slice-nya, slices. Assignments time. Well, your assignments are from page 111 to 113, then 115
to 117. Thank you for listening and watching this video. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Let's pray in your heart and see you next meeting everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.